Lansia menjadi salah satu target yang harus mendapatkan ilmu tentang digitalisasi di era sekarang, karena salah satu rawan daripada permasalahan kecurangan, penipuan melalui digital itu salah satunya adalah lansia. Ada 5 sebenarnya. Pertama itu perempuan, kemudian juga kaum disabilitas, kemudian lansia dan orang-orang yang tinggal di daerah 3T. Tapi dalam ini sehingga lansia ini perlu membutuhkan suatu literasi digital, karena lansia, terutama untuk lansia-lansia yang produktif, dan dari data yang ada itu lansia itu baru 2% dalam mengikuti fasilitasi yang ada di dunia digitalisasi. Lainnya itu lebih kepada generasi muda. Kemudian banyak kendala sebenarnya dari lansia, karena beberapa kendala yang ada ya salah satunya kendala SDM, semakin tua biasanya tidak mau yang rumit. Tapi karena banyaknya sekarang permasalahan penipuan, baik itu penipuan dalam hal ekonomi, dalam hoax juga, kemudian penipuan juga sekarang banyak berita-berita yang arahnya kepada kebencian, juga terutama para lansia yang sekarang bekerja di ekonomi rumah tangga ini perlu sekali. Kabupaten Wonosobo melalui Mavindo, yaitu Masyarakat yang Anti Fitnah Indonesia, bagus sekali sudah melakukan suatu pelatihan dengan tular nalar. Kebetulan saya mengikuti dan manfaatnya begitu banyak. Dari tular nalar itu kita dijadikan beberapa duta-duta tular nalar agar permasalahan digitalisasi, literasi digital untuk lansia itu bisa sampai kepada tingkat-tingkat di bawah, terutama untuk organisasi-organisasi seperti hari ini saya melakukan literasi digital untuk para lansia khususnya di PWRI. Kita ketahui bahwa PWRI Wonosobo ini kan banyak sekali, sampai 8.000 lansia ini yang rata-rata mereka bukan gatek, tetapi perlu mendapatkan pendampingan dari kita untuk bagaimana cara mengelola informasi secara digital yang bagus, karena dampak terhadap era globalisasi atau era digitalisasi ini sebenarnya dampaknya positif juga banyak, tapi negatifnya apabila tidak disertai oleh pengetahuan yang bagus juga bahaya, terutama penyebaran hoax. Kemudian tanpa disadari kadang lansia itu secara otomatis ada berita, dia tidak tahu dengan banyaknya berita itu mana yang hoax, mana yang tidak. Mungkin tidak niat untuk menyebarkan berita-berita hoax, tetapi karena dia ingin melindungi dirinya, melindungi keluarga, organisasinya, atau orang-orang yang terdekat, dengan tanpa sadar mereka mereplay ataupun menyebarkan tanpa sengaja. Untuk itu memang menjadi hal yang sangat penting di era digitalisasi bahwa lansia menjadi target kita dalam literasi, sehingga saya berharap para lansia di Wonosobo ini menjadi cakap digital, mereka lebih bijak dalam mengelola informasi dan menjadi tokoh juga, bisa mendampingi para generasi muda, sehingga disparitas kesenjangan ilmu tentang digital, ilmu tentang perkembangan zaman yang sekarang sangat pesat, yang tidak bisa dibendung lagi, harus disertai dengan kecakapan para lansia dalam bidang digitalisasi. Itu kan kalau lansia yang tergabung dalam organisasi mungkin mereka lebih gampang dapat literasinya, tapi bagaimana dengan yang tidak tergabung di organisasi? Iya, justru itu dari organisasi kita itu melalui PKK, melalui seluruh kegiatan, dan kegiatan lansia ini sangat luar biasa, terutama komunitas-komunitas senam, komunitas-komunitas para ibu-ibu rumah tangga atau lansia yang tidak melalui organisasi, tetapi mereka tetap aktif. Dengan kita langsung terjun kepada titik-titik program-program lansia, misalkan seperti program Puskesmas Ramah Lansia. Kemudian kita juga masuk lagi kepada kayak balita itu bulanan, itu balita diperiksa itu posyandu balita, jadi ada posyandu lansia. Jadi melalui situs-situs yang itu merupakan penyebaran berita hoax, kemudian penipuan, itu juga perlu untuk disosialisasi kepada mereka, sehingga memang perlu ada suatu kolaborasi. Salah satunya ya tadi tular nalar dan anak-anak generasi muda juga,
Sehingga kita dari Duta Anak juga kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan teman-teman adik-adik kita yang ada di OSIS gitu. Jadi agar semua itu menjadi suatu partnership, join program bagaimana kita menemani orang tua, termasuk ibadah juga agar para orang tua kita, lansia kita, para tokoh-tokoh bisa mencermati perkembangan digitalisasi dengan memberikan informasi yang baik. Dan yang sekarang sangat sedikit membahayakan, khususnya Wonosobo, itu banyak sekali penipuan melalui digital. Ini terutama kepada lansia, terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi, investasi. Investasi banyak sekali ini yang mereka tuh terkena menerima hadiah, termasuk tadi taspen, ada transfer ke rekening ini. Nah, ini lansia juga saking dengan keluguannya tidak tahu perkembangan digital yang begitu pesat, sehingga hal-hal ini juga perlu ada suatu sosialisasi untuk pandai mencermati permasalahan perkembangan digitalisasi yang itu memang arahnya banyak sekali target-target yang lansia terkena masalah penipuan.